Zikir yang membersihkan hati itu. Jadi kalau ditanya membersihkan hati dengan apa? Dengan zikir. Baru tanya lagi, bagaimana zikirnya? Kan itu. Bagaimana zikirnya? Selama ini udah zikir, sudah, tapi zikirnya cuma sampai mulut. Padahal kata Nabi, al-imanu aqdum biqalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Pertama ditasdikkan oleh hati, diucapkan dengan mulut, diamalkan dengan badan. Lalu kenapa selama ini zikir kita enggak sampai ke hati? LQTV Rahmatan lil Alamin. Kepada diri pribadi dan kita semua untuk memperbanyak zikir serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, mendapatkan salat yang khusyuk, menjadikan kita sabar, ikhlas dan bersyukur kepada Allah. Semua ibadah itu didapat dengan zikir kepada Allah. Kemudian Allah suruh kita bersyukur kepada Allah. Untuk nikmat dunia tidak perlu banyak minta. Agar Allah tambahi nikmat dunia ini, banyak bersyukur. Yang perlu kita minta adalah untuk nikmat akhirat. Kita minta kepada Allah bukan harta. Kita minta kepada Allah bukan jabatan, bukan pangkat. Untuk supaya Allah tambahi nikmat harta, agar Allah tambahi nikmat pangkat dan jabatan, bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatku. Supaya Allah tambah harta kita, jangan minta. Syukur saja. Supaya Allah tambah kedudukan kita, syukur saja. Yang kita minta hati mati-matian, yang kita minta betul-betul itu untuk minta diampunkan dosa. Minta agar dimatikan husnul khotimah, minta agar ditetapkan iman, minta agar kita dimatikan dalam Islam. Itu yang kita minta. Kalau dunia tidak usah diminta. Tidak Allah tambah nikmat dunia ini karena kita minta, tapi Allah tambah nikmat dunia ini karena kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah. Kita dikasih Allah nikmat rumah. Tidak usah minta rumah yang kedua. Syukuri rumah yang satu itu, nanti Allah tambah rumah yang kedua. Kita sudah punya sepeda motor, kita sudah punya kereta, syukuri itu, tidak usah minta mobil. Nanti Allah kasih kita mobil kalau kita syukuri itu. Jadi agar Allah tambah nikmat dunia ini, intinya bukan minta bersyukur. Tapi kalau untuk minta ampun dosa, minta, ya Allah ampunkan dosaku. Maka coba buka Quran, buka hadis-hadis Rasul. Tidak ada doa untuk minta harta, nggak ada. Tapi minta agar diampunkan dosa ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka mohon ampunlah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang yang beriman yang lainnya, laki-laki maupun perempuan. Doa agar minta ampun ada. Surat Muhammad 19. Doa minta harta nggak ada. Lalu yang paling banyak kita minta di dunia ini apa? Harta, pangkat, jabatan. Padahal bukan kita nggak butuh dengan itu, tapi itu nggak perlu diminta. Itu cukup disyukuri saja. Ditambah
dijamin. Makanya ndak usah minta tambah harta, nggak usah minta panjang umur. Harta ini yang perlu berkahnya, umur pun yang perlu berkahnya. Yang minta panjang umur itu justru iblis. Di dalam surat Al-Hijr ayat 36, apa kata iblis setelah dimurkai Allah? Rabbi fa'anjirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah. Iblis enggak mati-mati sampai hari kiamat. Kenapa? Dia minta, dia berdoa. Jadi kita tidak usah minta panjang umur. Yang kita minta keberkahan. Berkah. Biasanya kalau sudah berkah panjang. Jadi ibu-ibu yang panjang umur nih, yang ngaji nih, diberkahi Allah umur dengan usia yang panjang, diberkahi Allah umur dengan usia yang lanjut. Ada juga diberkahi Allah umur itu dengan umur pendek. Kenapa dipendekkan umurnya? Berkah Allah sama dia. Kenapa? Supaya jangan buat dosa dia. Orang yang soleh, makanya kadang-kadang dibilang orang kalau baik cepat mati gitu. Maka orang banyak buat jahat. Karena katanya kalau baik cepat mati. Enggak juga begitu. Mati itu rahasia Allah. Enggak ada yang tahu kita. Kapan mati? Enggak ada yang tahu. Di mana tempat mati? Enggak ada yang tahu. Sebabnya mati apa? 3 ini rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Kapan mati? Enggak ada yang tahu. Di mana mati? Enggak ada yang tahu. Sebab mati? Enggak ada yang tahu. Ada orang kaya raya, matinya bukan karena sebab penyakit leper, matinya karena sebab kelaparan. Ada. Dulu mungkin kalian tahun-tahun 90-an pernah dengar orang kaya di Medan obesiahan ya? Ada dulu. Orang kaya di Medan, 7 keturunan hartanya nggak habis untuk dimakan, matinya kelaparan. Dia naik pesawat capung, pesawat pribadi di daerah Brastagi, jatuh pesawatnya, dia nggak mati. Dia nggak mati, pesawat itu jatuh. Tapi nggak dapat pertolongan selama seminggu lebih. Jadi dia mati bukan karena jatuh dari pesawat, mati karena nggak makan selama seminggu. Orang kaya bisa mati sebab kelapa, aneh kan? Berapa banyak orang miskin yang nggak makan-makan nggak mati-mati. Nah, makanya mati itu rahasia Allah. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini rahmat Allah yang turun, ibu tetap datang ngaji. Ngaji hari ini yang turun, hujan turun, tetap datang. Ini beda dengan hari yang terik, hari yang terang. Nilainya beda ini. Ada pahalanya waktu kemarin tidak hujan datang ngaji ada, tapi yang datang hari ini jihadnya lebih tinggi. Amin. Jihadnya kan lebih tinggi nih. Datang dari rumah tadi, enaknya kalau siang-siang gini hujan mendung gini kan enaknya tidur tarik selimut. Tapi ibu datang kemari, sing-singkan selimut, datang kemari, jihadnya lebih tinggi. Maka ada orang yang sakit dengan orang yang sehat, ibadahnya, jihadnya lebih berat yang sakit. Orang sehat tahajud malam hari itu biasa. Orang sakit tahajud pada malam hari itu luar biasa. Jadi nilai jihad itu yang dinilai oleh Allah. Allah menilai jihad kita itu. Nah, baik ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kedua kali saya datang kemari. Hampir setahun lah saya rasa. Setahun lah saya rasa. Lebih pun saya rasa. Oh belum sampai setahun. Saya ingat kalau tidak salah saya pas pulang umroh hari itu kemarin ini, bulan 7 Juli saya rasa 2022. Tapi kalau setengah tahun udah lebih. Wah, setengah tahun udah lebih. Maka ibu-ibu itu tadi ada tadi protokolnya bilang kenal sama Ustadz Jamal. Sebagian mungkin ada yang ngangguk-ngangguk kenal, mungkin sebagian lagi saya dengar di situ. Mungkin sebagian lagi ada yang ngangguk-ngangguk belum kenal. Alhamdulillah ada sampai saya kemari. Tadi sebenarnya ada kira-kira 10 menit saya di luar masih saya tunggu-tunggu.
ibu-ibu ini udah datang apa belum kan gitu kan. Nah, rupanya udah lewat 5 menit, saya turun, saya tengok rupanya sudah rame ibu-ibunya. Nah, ibu, kajian dengan kami itu fikih tasawuf. Jadi ada ilmu 3 yang ilmu fardu ain, Bu, menuntutnya. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu fikih itu menyangkut ilmu mengesahkan Allah. Sedangkan ilmu fikih itu menyangkut tata cara kita beribadah. Tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara puasa itu dipelajari dalam ilmu fikih namanya. Untuk mengesahkan Allah agar tidak syirik, itu ilmu tauhid namanya. Adapun ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati. Ilmu tasawuf itu kalau ditanya apa itu tasawuf, dari kata sopa, bersih, suci. Apanya yang dibersihkan? Hatinya. Apanya yang disucikan? Hatinya. Karena kalau hati kita tidak bersih, kalau hati kita tidak suci, kita tidak bisa sholat khusyuk, kita tidak bisa sabar, kita nggak bisa ikhlas, kita nggak bisa bersyukur. Karena yang khusyuk itu dalam sholat hati, yang bersyukur itu hati, yang sabar itu hati, yang ikhlas itu hati. Kalau orang hatinya tidak bersih, hatinya kotor, dijamin tidak akan khusyuk di dalam sholat, dijamin tidak akan ikhlas di dalam ibadah, dijamin tidak akan bersyukur dengan nikmat Allah. Itulah perlunya. Itulah perlunya hati. Berapa banyak ibadah yang kita kerjakan tidak dengan hati. Allahu Akbar. Kalau hati kita kotor, waktu kita takbir, kita ingat apa yang kita pikirkan waktu di luar sholat tadi. Nah, oleh karena itu, belajar tasawuf ini intinya hati. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuhnya. Adapun segumpal daging itu adalah hati. Jadi yang membuat orang itu baik, hatinya. Yang membuat seseorang itu jelek, jahat, buruk, hatinya. Hati inilah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, rugilah orang yang mengotori hatinya. Jadi siapa yang beruntung? Yang bersih. Siapa yang rugi? Orang yang kotor. Nah, jadi ada hati yang bersih kata Allah, ada hati yang kotor, ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Macam-macam bentuk hati itu. Ada yang sehat hati, ada yang sakit, ada hati yang hidup, ada yang mati, ada yang bersih, ada yang kotor. Nah, macam-macam. Makanya dikaitkan dengan hati itu banyak sekali. Maka orang dulu berpesan, carilah istri. Kalau dia punya anak laki-laki, carilah istri yang cantik hatinya, walaupun jelek rupanya. Dulu orang tua kita berpesan gitu. Bagi anaknya yang perempuan, dia pun berkata juga kepada anaknya yang perempuan, carilah suami yang baik hati, carilah suami yang cantik hatinya, walaupun tak cantik, walaupun tak tampan rupanya. Rupanya perlu kali hati ini. Ibu juga begitu. Kalau anak mau pergi sekolah, cucu mau pergi sekolah, apa ibu pesan sama mereka? Hati mau nyebrang, apa ibu bilang? Nak, cu, nanti kalau nyebrang hati-hati, tengok kanan, tengok kiri. Waktu dia nengok kanan, nengok kiri, pakai apa nih tengoknya? Mata. Tapi ibu suruh hati-hati kalau nyebrang ya nak.
Kenapa enggak ibu bilang mata-mata ya nak kalau nyebrang? Nah, kenapa enggak mata-mata? Coba, betul enggak bu? Padahal waktu dia nyebrang kan gitu kan, nanti kalau nyebrang jalan tengok kanan kiri ya, hati-hati. Padahal yang nengok kanan, yang nengok kiri mak, tapi ibu pesan hati ha, nggak salah karena memang ada mata ha. Mata hati nggak bohong loh bu, mata hati itu jujur. Mata hati ini bisa menembus apa yang ada di balik dinding. Mata hati ini bisa menembus apa yang tidak kita lihat. Mata hati ini bisa menembus tanpa batas jarak dan waktu. Hati yang mana? Hati yang hidup. Ada hati yang mati. Maka Nabi katakan, permisalan antara orang yang hidup dengan yang mati adalah seperti orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang berzikir itu hidup, orang yang tidak berzikir mati. Apanya yang mati? Hatinya. Karena yang berzikir itu adalah hati. Jadi kalau orang itu berzikir, orang itu hidup. Kalau orang itu tidak berzikir, orang itu mati. Jadi hidup dan mati kita di dalam Islam ini tergantung dengan hatinya. Kalau hati zikir, hidup hatinya. Kalau hati tidak berzikir, mati hatinya. Saya udah ustadz zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Boleh, bagus. Tapi itu baru syariat zikir. Belum zikir yang hakikat, tapi itu sudah bagus. Menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bagus. Sampai bisa di dalam hatinya. Tidur pun dia berzikir, mimpi pun dia berzikir. Nah itu yang mau kita dapat. Apalagi kita duduk. Nah jadi yang pertama itu hati. Jadi hati orang yang berzikir itu tidak ada matinya. Nah, makanya dalam pelajaran tasawuf, tahalli, tahalli, tajalli, bersihkan hati. Nah ya, jadi ibu, hati yang hidup itu, itulah hati yang berzikir. Kalau orang tanya sama kita, Ustadz, sholat yang khusyuk itu seperti apa? Zikir. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi kalau ditanya orang, khusyuk itu apa? Zikir. Nggak payah-payah jawabannya. Dalilnya Toha ayat 14. Bagaimana supaya kita bisa zikir di dalam sholat? Harus berzikir di luar sholat. Karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka berzikir kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi zikir itu setiap saat ibu. Di dalam sholat zikir, di luar sholat zikir, di masjid zikir, di jalan zikir, di rumah zikir, di WC pun zikir. Kaget begitu dibilang Ustadz Jamal di WC pun zikir. Di WC pun zikir, tapi zikirnya bukan zikir jahar, zikirnya zikir khofi. Kalau di masjid zikir jahar, subhanallah, 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 zikir jahar. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir jahar. Allahu akbar, Allahu akbar, zikir jahar. La ilaha illallah, zikir jahar boleh. Di rumah zikir jahar boleh. Di masjid, di WC jangan. Zikir khofi, zikir
tersembunyi. La ilaha illallahnya enggak di sini. La ilaha illallahnya dalam hati. Subhanallahnya tidak di sini. Subhanallah di sini. Jangan pula sambil nongkrong la ilaha illallah. Tapi zikir wajib di mana paham ya? Wajib. Maaf beribu kali maaf. Bersetubuh pun harus berzikir. Karena perintah Allah berdiri, duduk, berbaring. Barang siapa orang yang tidak mengingat Allah ketika dia bersetubuh, maka yang ketiga setan. Wah, berat ini. Sampai begitu. Bersenggama suami istri yang halal sah. Suami boleh bersetubuh dengan istrinya, istri bisa bersetubuh dengan suaminya. Tapi jika tidak dijadikan zikir di situ, maka ada pihak ketiga setan ikut di situ. Naudzubillah summa naudzubillah. Kadang maka pantaslah anak tuh kadang-kadang tak mau menurut cakap awak. Kadang-kadang ada orang bininya 4, maaf doa jima saja pun tak tahu. Doa bersetubuh pun tak tahu. Bini 4. Tapi tak tahu deh itu. Jadi ibu, zikir itu yang paling utama. Solat kita yang sedikit tapi khusyuk dengan zikir lebih baik daripada solat yang banyak tapi tidak khusyuk dan tidak berzikir. Tetapi tentunya solat yang banyak disertai dengan zikir itu yang terlebih baik. Zikir kepada Allah tadi. Bagaimana supaya bisa zikir dalam solat? Perbanyak zikir di luar solat. Makanya habis solat jangan langsung berdiri, langsung bubar. Biasakan habis solat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kata Nabi, barang siapa orang yang setelah solat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga berjumlah 99, dan ditutup yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Artinya sebanyak apapun dosa kita, kalau kita baca ini habis sholat, bu, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diampunkan dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Jadi kalau ada orang asal habis sholat pur pergi, itu orang sombong. Assalamualaikum, assalamualaikum, maaf, assalamualaikum, assalamualaikum, maaf, itu orang sombong, merasa tak berdoa. Ya kan? Karena sekarang banyak juga orang ini, ada kadang-kadang yang sombong nih, salahkan nyawa, nggak ada tuh baca-baca subhanallah, nggak ada tuh rame-rame, nggak ada, nggak boleh. Tahlil pun nggak boleh, doa tuh nggak sampai katanya. Ada kan yang begitu kan? Doa malam pertama takziah tuh, pertama, kedua, ketiga itu katanya nggak sampai. Padahal di dalam sholat jenazah kita disuruh mendoakan jenazah. Sholat jenazah berapa takbir? 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa untuk jenazah, takbir keempat doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Berarti 4 takbir, 2 disuruh berdoa. Lalu kok ada orang bilang doa di malam tahlil itu tak sampai. Jadi saya bilang, ya udahlah, kalau kau bilang nggak sampai, kau matilah duluan, nanti ku doakan. Kalau nggak sampai, kau cakap, ku bilang. Nggak usah ribut-ribut bertengkar ya bu ya. Jadi kau bilang tak sampai, kita coba kau tes mati duluan, kau biar ku doakan, bilang. Nanti kalau nggak sampai, kau bilang. Jadi kalau ditanya sama Ustadz Jamal, Ustadz sampaikah doa orang yang hidup kepada orang mati? Sampai. Kalau enggak
disuruh Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa orang beriman yang lain. Kan disuruh kan? Lo kok dibilangnya nggak sampai? Ini orang mabuk jengkol. Jadi kalau ada orang bilang doa orang hidup kepada orang mati nggak sampai, orang itu dua, kalau nggak mabuk jengkol, mabuk kerating deng. Sampai bu, doakan. Disuruh Allah kita berdoa. Dalilnya, minta ampun dosa kita agar minta ampun dosa orang beriman yang lain, disuruh oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Jadi sesat menyesat